Berbeda dengan Australia, Jepang akan membuka kesempatan bagi 820.000 pekerja asing baru untuk datang selama 5 tahun ke depan. Dan pekerjaan itu meliputi bidang-bidang antara lain menjadi sopir bus, sopir truk, dan juga sopir taksi, serta juga masinis kereta. Jadi mulai bulan April 2024 ini, Jepang memperluas sektor yang dibuka untuk kedatangan pekerja asing untuk bisa bekerja selama 5 tahun ke depan. Jepang sekarang mengatakan ada 4 sektor yang dibuka, yaitu industri transportasi darat dan kereta, kehutanan, dan juga industri perkayuan. Jepang pertama kali memperkenalkan program visa bagi pekerja asing di tahun 2019, dan sekarang program tersebut diperluas, sehingga kemudian membuka lowongan 2 kali lebih besar dibandingkan masa 5 tahun sebelumnya yang berakhir pada bulan Maret 2023 tersebut. Kantor berita Jepang Kyodo baru-baru ini mengatakan bahwa kurangnya tenaga di bidang transportasi disebabkan karena menurunnya tingkat kelahiran di Jepang, membuat mereka memerlukan orang-orang untuk bekerja di bidang transportasi dan logistik. Jadi dalam program baru ini, para pekerja bisa menjadi sopir bus, sopir taksi, masinis kereta, panjang perusahaan di mana mereka bekerja terdaftar di Kementerian Transportasi dan Pariwisata. Namun, yang barangkali menjadi masalah bagi para pekerja asing untuk ke Jepang adalah kemampuan bahasa mereka. Karena pekerjaan-pekerjaan ini berhubungan langsung dengan manusia, ataupun klien, ataupun para pengguna jasa transportasi, maka kebutuhan kemampuan bahasa Jepang para pekerja baru ini cukup tinggi, yaitu levelnya N3. N3 ini merupakan salah satu level yang paling tinggi untuk kemahiran berbahasa Jepang. Selain bekerja di transportasi darat, pemerintah Jepang juga membuka kesempatan para pekerja untuk bekerja di transportasi kereta, misalnya memperbaiki ataupun membuat kereta baru, memperbaiki kereta yang ada ataupun jalur yang ada, dan juga menjadi staf di stasiun kereta. Pemerintah Jepang juga membuka lowongan di sektor yang sudah dibuka sebelumnya di bidang industri tekstil, baja, besi, dan juga percetakan untuk bisa menerima pekerja asing baru. Menurut Dinas Pelayanan Imigrasi Jepang, sampai akhir Maret 2023, ada sekitar 208.000 orang pekerja asing yang datang menggunakan visa nomor 1, dan ada 37 orang yang menggunakan visa nomor 2. Perbedaan visa nomor 1 bagi pekerja asing adalah visa nomor 1 mengharuskan mereka terampil dalam bahasa Jepang dan juga memiliki keterampilan untuk bekerja untuk segera bisa bekerja. Sementara visa nomor 2 memiliki keunggulan lebih, yaitu mereka yang memilikinya bisa mendatangkan keluarga, anak, ataupun pasangan untuk tinggal di Jepang dan juga membuka kesempatan menjadi permanent resident nantinya. Selain karena tingkat kelahiran yang rendah, masalah yang dihadapi Jepang saat ini adalah juga banyak warga muda, pekerja-pekerja mereka yang pindah ke negara lain dari Jepang, termasuk ke Australia. Media ABC baru-baru ini melaporkan bahwa banyak orang-orang Jepang dalam beberapa tahun terakhir, sejak masa COVID, pindah ke Australia menggunakan visa working holiday dan kemudian memutuskan untuk tinggal di Australia. ABC baru-baru ini melaporkan mengutip seorang pekerja Jepang berusia 33 tahun bernama Soma Tanaka yang pindah ke Australia di tahun 2019 menggunakan visa working holiday. Dia mengatakan selama di Australia, dia berhasil mengumpulkan dana tabungan sebesar 200.000 dolar atau sekitar 2 miliar rupiah. Dan dia bahkan bisa membelikan mobil baru untuk ayahnya di Jepang. Dia mengatakan upah yang diterimanya di Australia 2 kali lipat lebih tinggi dari upah yang didapatkannya bila dia bekerja di Jepang. Soma Tanaka sekarang mengatakan bahwa dia di media sosial berusaha menyebarkan informasi agar orang-orang Jepang lainnya yang berminat pindah ke Australia bisa melakukannya. Jepang saat ini tidak lagi menjadi negara dengan perekonomian ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Posisinya telah digantikan oleh Jerman yang sekarang naik ke tempat ketiga. Namun terlepas dari semua itu, Jepang sekarang sedang berusaha untuk mendatangkan pekerja asing
untuk menggantikan pekerja-pekerja lainnya dan untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara tersebut. Jadi, bila Anda memiliki keterampilan berbahasa Jepang dan juga memiliki kemahiran misalnya mengemudi, entah itu taksi, bus, ataupun kereta, Anda bisa mencoba peruntungan di Jepang dalam tahun-tahun mendatang. Itu saja bahasan dari saya, Sastra Wijaya hari ini dari Melbourne. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi.